Mutiara Timur, Ketapang, Yogyakarta. Untuk jam 22.15 masih standby di stasiun Probolinggo. Ini sudah terlambat 20 menit. Perjalananku naik kereta api Mutiara Timur masih berlanjut. Di video sebelumnya aku sudah mereview kelas eksekutif dan melakukan perjalanan dari Banyuwangi ke Surabaya. Nah, kali ini akan meneruskan perjalananku dari Surabaya ke Mojokerto dan mereview juga untuk kelas ekonominya. Karena kelas ekonomi kereta api Mutiara Timur ini bisa dibilang downgrade dari kelas ekonomi yang digunakan sebelumnya. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti terus perjalanan ini dan simak terus videonya. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan lanjut naik kereta api Mutiara Timur di kelas ekonomi. Nah, di video sebelumnya aku sudah nyoba di kelas eksekutifnya ya. Nah, sekarang aku akan coba di kereta ekonominya. Aku nanti akan duduk di ekonomi 3 di paling depan. Dan ini aku mau ke tempat check-in, mau check-in dulu ya, karena aku sudah punya tiketnya, tinggal check-in aja nanti di pintu masuk. Kita coba dulu ya, check-in. Oke, udah selesai, karena ini keretanya terlambat jadi check-innya tuh error teman-teman. Oke, kita lanjut naik kereta api Mutiara Timur kelas ekonominya. Nah, ini rangkaian Mutiara Timur yang akan aku naiki ya. Ini ekonomi 3, ekonomi 2, ekonomi 1, terus kereta makan, dan di belakangnya kereta eksekutif. Nah, di video sebelumnya aku naik kereta eksekutif dari Ketapang ke Surabaya. Nah, sekarang aku lanjutin naik ini dan sekaligus nge-review ekonomi Mutiara Timur yang sekarang itu kayak apa sih. Nanti kita review secara lengkap, walaupun hanya Surabaya Mojokerto aja. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng, kereta api Mutiara Timur melakukan pergantian arah lokomotif yang tadinya di sana, karena dia dari arah Banyuwangi. Nah, di stasiun Surabaya Gubeng dia diputar untuk menuju ke arah sana lagi, tapi akan berpindah jalur jadi ke arah Yogyakarta. Nah, ini lokomotifnya dilansir, masih sama lokomotifnya CC019209, dan ini nanti akan berjalan long boot dari Surabaya Gubeng ini ke Kertosono aja. Nanti dari Kertosono dia diputar lokomotifnya. Oke, kita masuk, dan ini nomor sarananya ya, K301435 STT, yang artinya ketiga ini merupakan kode dari kereta kelas ekonomi 0 merupakan tanpa penggerak turbo harus ditarik lokomotif. 14 ini merupakan tahun mulai dinasinya tahun 2014. 35 merupakan urutan pembuatan di tahun 2014. 35 dan STT merupakan tempat dirawatnya STT. Mutiara Timur bukan STT, harusnya K3 atau Ketapang, karena ini diasuh oleh Banyuwangi. Mungkin cadangan ini. Aku duduk di kursi 3. Nah, mainnya dari sini ya. Nomor 1 sampai 8 berarti 3 termasuk di sini.
Oke, ini lokomotifnya sudah terpasang dan posisinya lengkut atau mundur, tapi ini hanya sampai Kertosono aja nanti mundurnya. Di Kertosono akan dilakukan putar arah lokomotif agar posisi lokomotifnya akan menjadi ke depan. Yuk kita masuk ke dalam, kita review lagi kereta api Mutiara Timurnya. Wah, mantap. Kereta api Mutiara Timur sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, aku tambahkan sedikit ya tadi yang belum tersampaikan waktu di bawah, karena ini keretanya terlambat jadi terburu-buru semua. Karena ya harus memotong dan memangkas waktu keterlambatan. Nah, jadi kereta api Mutiara Timur itu sebelumnya rangkaiannya adalah stainless steel. Dan sebelumnya lagi rangkaian Mutiara Timur ini adalah kelas bisnis dan eksekutif. Nah, kemudian sempat di-upgrade ke stainless steel pada tahun 2018 dan hanya bertahan sampai tahun 2021. Nah, kemudian tahun 2022 awal ini rangkaiannya digubah menjadi mild steel ekonomi Kemenhub seperti ini dan eksekutif mild steel. Nah, reviewnya untuk eksekutif ada di video sebelumnya ya. Nah, untuk ekonominya kurang lebih seperti ini. Dia kursinya hadap-hadapan, kursi tegak, tapi hadap-hadapannya itu tidak terlalu dengkul, jadi masih cukup lega, walaupun ya nggak seberapa nyaman sih kalau tegak gini. Mending yang dulu rangkaiannya premium, bisa di recline, terus nggak hadap-hadapan sama orang. Nah, itu ekonominya bisa dibilang downgrade ini teman-teman, karena fasilitas sebelumnya di kelas premium itu jauh lebih elegan. Nah, ini kalau dilihat kesannya kayak ekonomi biasa gitu. Kalau orang-orang lihat, wah kursinya ada pada depan, wah ekonomi biasa. Persepsi orang itu berbeda-beda ya. Nah, kita review aja fasilitasnya seperti apa. Ini ada meja. Nah, kelebihannya mejanya besar banget ini teman-teman. Bisa buat laptop bahkan ini ya. Nah, di bawahnya ini ada colokan untuk ngecas HP, laptop ataupun tablet. Nah, di sini ada gorden. Terus ada rak bagasi, ada LED dan sebagainya. AC-nya menggunakan AC sentral. Ya, kurang lebih seperti inilah ekonomi Mutiara Timur pada saat ini. Menurut kalian gimana ekonominya? Apakah sudah termasuk worth it? Oh ya, aku belum membahas harganya juga ya. Untuk harganya ini masih sama waktu harga rangkaian stainless steel, yaitu di kisaran harga untuk full trip kereta api Mutiara Timur dari Ketapang ke Yogyakarta di kelas ekonomi itu di kisaran harga 350 ribuan. Nah, itu pun bisa berubah-ubah ya, harga tiketnya bisa naik bisa turun ya. Semoga aja nanti kedepannya Mutiara Timur bisa menggunakan rangkaian stainless steel lagi agar penumpang itu lebih nyaman dan memilih Mutiara Timur sebagai andalannya lagi. Dan kalau bisa nanti Mutiara Timur kembalikan aja ya rutenya dari Surabaya ke Banyuwangi. Kalau ke Yogyakarta ini pasarnya udah kereta lain aja. Mutiara Timur ini cukup Surabaya Banyuwangi. Oke teman-teman, untuk kelebihan ekonomi Kemenhub yang dimiliki kereta api Mutiara Timur ini, selain meja yang besar, ini kalau kalian pilih kursi di angka 1A
1B, 1C, 1D, ini kalian mendapatkan space yang cukup longgar teman-teman. Nah, dan nggak berhadapan dengan orang. Kalau nggak salah di kursi yang pojok sana pun juga sama seperti itu. Entah kursi berapa. Ini di ekonomi 3 dan jumlah kursinya itu cuma 64, yang artinya ini ekonomi tipe difabel. Nah ini ya, jumlahnya 64 penumpang, kelas ekonomi K3 01435. Nah kalau 350.000 dapat selonjoran sih nggak masalah ya. Kalau dapatnya yang belakang 350.000 rasanya kurang worth it sekali, apalagi kalau kondisinya penuh. Walaupun kereta api Mutiara Timur ini jarang sekali terisi penuh untuk full trip, mungkin terisi penuhnya seringkali di rute aslinya, yaitu rute Banyuwangi Surabaya aja. Ini aku akan mereview toilet dari kereta api Mutiara Timur ya, ekonomi Kemenhub yang tipe difabel seperti apa ya. Nah, kita kunci dulu. Nah, kalau tipe difabel ini toiletnya luas banget karena memang khusus untuk difabel atau yang menggunakan kursi roda atau semacamnya. Nah, jadi toiletnya dibikin luas agar kursi roda itu bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada sabun, ada tisu, ada kran wastafel, ada cermin gede banget teman-teman. Terus ini ada pegangan, tempat sampah, shower, kloset. Ini ada kloset duduk yang support atau apa ya? Bukan support, yang desain untuk difabel juga, toilet duduk. Nah, di sini ada kaca untuk ventilasi, ada pengharum ruangan dan exhaust untuk penyaring udara. Mantap.
ngebut. Nah, di bawah ngebut gini untuk suspensinya ini cukup lumayan ya. Suara dari luar gak terlalu berisik. Ini pun aku dekat pintu loh, apalagi di tengah-tengah. Nah, untuk ekonomi seperti ini itu suhunya itu pasti dingin banget teman-teman, karena aku sudah coba di beberapa kereta seperti Cikuray, kemudian kereta api Gaya Baru Manawa Selatan, itu ekonominya sama seperti ini, ekonomi tipe Kemenhub, dan itu asli dingin banget teman-teman. Kalau malam kayak gini, ini aja dingin banget. Ya, desain untuk kulkas emang kereta ekonomi ini mantep. Heran kalau naik ekonomi ini itu harus pakai jaket teman-teman, minimal ya jaket atau sweater lah kalau nggak mau kedinginan. Nah, ini kereta api Mutiara Timur berhenti di stasiun Buaran. Seharusnya di stasiun Buaran, kereta api Mutiara Timur bertemu dengan sesamanya, tapi karena kereta api Mutiara Timur untuk saat ini perjalanannya hanya satu kali jalan aja. Jadi misalnya hari ini dia jalan ke Tapang Jogja, nah besoknya ke Tapang Jogja itu nggak ada, diganti dengan Jogja ke Tapang. Begitupun juga sebaliknya, jadi selang-seling gitu. Nah, ini kita tunggu keberangkatan kereta api Mutiara Timur dari stasiun Buaran. Nah, setelah ini langsung Mojokerto ya. Berangkat kembali. Setelah ini kita langsung berhenti di stasiun Mojokerto. Udah terlambat ini teman-teman. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Mutiara Timur setelah dia akan sampai di stasiun Mojokerto dan aku akan turun di Mojokerto. Nah, reviewku selama perjalanan, jadi untuk Mutiara Timur ini dengan menggunakan ekonomi Kemenhub dengan harga 350.000 rasanya kurang worth it ya teman-teman, karena setahu kereta api yang memiliki rute mirip-mirip yaitu kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang ke Jogja itu tiketnya lebih murah pokoknya dari Mutiara Timur. Itu kelasnya premium, jauh lebih elegan, jauh lebih nyaman daripada ekonomi Kemenhub seperti ini. Nah, ini saya mau masuk stasiun Mojokerto, kita siap-siap dulu untuk turun di stasiun Mojokerto. Semoga aja kereta api Mutiara Timur bisa kembali menggunakan rangkaian stil seperti dulu waktu rutenya masih Banyuwangi Surabaya. Mantap. Kita siap-siap dulu, dan mungkin ini aku langsung closing aja ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Walaupun rutenya hanya Surabaya Mojokerto, nanti kapan-kapan aku bikin trip Mutiara Timur lagi di kelas ekonomi maupun eksekutif di rute yang agak jauh. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sesaat lagi kereta api Mutiara Timur akan tiba dan berhenti di stasiun Mojokerto. Bagi para pelanggan yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Mojokerto kami mohon harus segera mempersiapkan diri. Mas, makasih ya. Selamat